Nah selanjutnya kita akan memasuki dalam materi Islam adalah yang selanjutnya kita akan belajar tentang materi teologi Islam pembebasan. Oke. Nah, sebelum masuk dalam materi Islam teologi pembebasan, kita mengartikannya dulu. Nah, pengertiannya itu wacana tentang Tuhan yang membebaskan manusia dari penindasan. Selanjutnya kita ke ciri utamanya. Ciri utama dari teologi Islam pembebasan itu bermula dari realitas dan berakhir pada praksis. Begitu. Nah, jadi di dalam Islam itu kita itu diberikan pembebasan. Jadi itu kita adil, maksudnya diberikan pembebasan. Ya seperti contohnya Sholatan itu rukun Islam yang kedua. Itu ya harus benar-benar wajib dilakukan oleh setiap orang Islam. Tetapi itu tergantung individunya. Kalau dia tidak mau sholat ya itu terserah dia. Kita sebagai umat muslim ya kan, kita ya cuma mengingatkan saja, kalau dia tidak menerima ya janganlah kita memaksa atau bagaimana, karena itu akan menimbulkan sebuah konflik dalam itu. Nah selanjutnya kita beralih ke jejak sejarah teologi pembebasan. Nah yang pertama itu ada teologi pembebasan barat, yaitu pada tahun 1960-an kalau nggak salah itu. Selanjutnya ke akar Islam. Nah selanjutnya kita belajar ke lingkar hermeneutik. Nah lingkar hermeneutik itu sendiri itu kita bisa simpulkan sebagai kesadaran historis solidaritas dengan korban. Kalau untuk memasukkannya nanti bisa saya masukkan lagi di bagian akhir. Nah selanjutnya ada aplikasi praktisnya. Itu bisa kita pertama itu bisa kita lihat, nilai, selanjutnya kita lakukan, bertindak. Berarti ada kita melihat, terus kita menilai dulu, baru kita bergerak atau bertindak. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tokoh-tokoh dalam Islam teologi pembebasan. Yang pertama itu ada Ali Syariati, yaitu yang dia itu lebih ke humanisme yang bertauhid. Nah, dari konsep utamanya dari Ali Syariati itu manusia dimuliakan karena amanah ilahi. Nah, untuk konsep revolusionernya itu para nabi. Agama bukan candi atau cuma yang bisa dipermainkan lah begitu. Dan kritik Ali Syariati itu kita lebih ke humanisme barat atau ada humanisme barat, eksploitasinya, terus ada mudah disembah, itu juga itu sedikit lah yang baru saya mengerti tentang Ali Syariati. Nah selanjutnya kalau ke masyarakatannya Islam dari Ali Syariati sendiri itu kita sebagai masyarakat Islam lokal kita bebas, harusnya bebas dari penindasan. Yang itu. Yang kedua martabat kita dijaga. Selanjutnya ada dasar ditegakkan, ada solidaritas yang kuat. Selanjutnya kita ke tokoh yang kedua yaitu Asgar. Asgar. Kita ke tokoh kedua itu Asgar yang lebih ke Al-Quran untuk pembebasan. Nah, maksud dari Al-Quran untuk pembebasan itu kita ada keadilan dan kesetaraan. Lanjut dari pilar
pilar makna kok, pilar makanan, maaf. Pilar makna itu kita melihatnya dari tauhid atau ketuhanan kita. Selanjutnya ada dari gerakan, yaitu iman dalam aksi. Maksudnya kita beriman dengan melakukan aksi seperti sholat. Nah, selanjutnya keadilan itu kita melindungi kaum yang miskin itu. Langsung saja ke selanjutnya itu ada Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi ini dia sebagai kiri Islam, dia membenarkan atau menjelaskannya itu ke kiri Islam. Nah, dia itu lebih menggeser ke fokus dari Tuhan semata. Maksudnya kita fokusnya hanya ke Tuhan atau ke tauhid itu, ke Tuhannya itu fokus di situ. Nah, dan dari kritiknya juga ada teologi tradisional yang abai atau apa ya namanya, saya sedikit lupa. Sedikit lah. Nanti seterusnya itu ada tugas teologinya Hasan Hanafi itu ya itu tadi pembebasan. Dan gagasan di dalam Hasan Hanafi itu kita membaca warisan klasik untuk problem yang modern. Selanjutnya masuk ke tokoh yang keberapa ini? 1, 2, 3. Yang keempat ada Farid Eskak dan Cak Nur. Berarti 4 dan 5. Farid Eskak dan Cak Nur. Nah, di situ dia lebih ke tafsir liberatif dan keterbukaan Islam. Selanjutnya ada Gus Dur. Nah, ini yang baru pernah saya dengar, sering saya dengar lah Gus Dur ini, yaitu dia lebih ke teologi dalam aksi yang nyata. Maksudnya dia itu lebih melakukan pembebasannya atau gini. Maksud dari Gus Dur itu ke teologi Islam pembebasan. Dia itu lebih terjun ke masyarakat, berarti langsung nyata lah, pokoknya begitu. Jadi dia membela sekali masyarakat yang tertindas. Di Gus Dur itu sendiri itu dia pertama kosmopolitannya ke Islam itu bagus. Terus pembelaan terhadap kaum Ustadz Afinya itu sangat bagus, dia langsung terjun nyata. Nah ini maksud dari kampung penindasan, yaitu kaum Ustadz Afin, kaum yang tertindas. Selanjutnya ke pandangan sosial politik Gus Dur. Nah, ini benar-benar Gus Dur sangat sekali kepentingan rakyat. Padahal Gus Dur sendiri itu dikatakan orang yang bodoh dalam acara tidur. Ketika berkumpul pada orang-orang yang tinggi cuma pakai celana pendek dengan apapun itu. Padahal di dalam pemerintahan Gus Dur sendiri yang pernah saya dengar, pernah saya baca sedikit, dia itu benar orang yang sangat sekali membela rakyatnya dengan adanya penghabusan apa itu kayak aturan-aturan itu langsung dihapus. Dan padahal Gus Dur itu kalau orang yang nggak tahu, ketika melakukan suatu tindakan yang itu sangat berdampak sekali pada zaman sekarang. Itu sudah banyak yang banyak dicontohkan lah, yang banyak dirasakan. Ternyata omongan dari seorang Gus Dur itu terbukti nyata. Nah itu kalau Gus Dur sendiri itu ya kalau saya pelajari itu dia seperti waliullah. Nah itu loh, dengan ilmu yang kita dapat dari Gus Dur itu ya kita harus meneladani betul dari apa yang dilakukan Gus Dur dengan melakukan dia langsung terjun nyata ke masyarakat. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya
ucapkan atau penjelasan yang kurang tepat dari kedua materi tadi, yaitu aswaja dan Islam sebagai teologi pembebasan. Karena masih kurangnya relasi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Closing statement, jika PMII adalah sebagai badai yang bergemuruh, maka PMII itu ada untuk kita atau adalah orang yang tidak akan berteduh. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuberjuangkan, biruku tak akan hancur, kuningku tak akan luntur, salam pergerakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.